Jambi. Jadi bagi saya ya yang mahalnya di sininya ya. Hai Automotive Lover, kita akan review mobil Daihatsu Xenia 2011. Mobilnya ini beli tahun berapa, Bang? Mobil Jakos ya. Mobil Jakos ini September 2011. Saya masih ingat mobil ini dibeli tahun itu September 2011. Tipe mobilnya apa, Bang? Xenia ya. Mobil sejuta umat sama dengan Avanza. Xenia 2011 September. Kenapa milih Xenia ini, Bang? Karena murah gitu ya, duitnya ya adanya itu gitu loh. Harga cashnya dulu berapa, Bang? Harga cash waktu itu 147 juta only. Selain tadi harga sejuta umat, yang menjadi alasan Abang pilih ini dulu apa, Bang? Ya, Ada alasan lain? Membandingkan dengan misalnya mobil badak. Apa itu mobil badak? APV. APV dengan ini, terus ya ada mobil second juga waktu itu ya. Apa ya? Dari ya itu ada mobil second apa lupa saya gitu kan. Tapi akhirnya kita memilih ada mobil baru, mobil APV yang saya bilang itu mobil badak atau mobil Xenia nih dengan daya jangkau kita, daya beli kita lah gitu kan, bisa kita mengukur gitu kan. Ya akhirnya kita memilih Xenia. Itu aja sih. Ya pengennya mobil di atas ini gitu. Tapi ya bismillah, ambil aja yang bisa kita jangkau. Itu. Pilihan yang Abang rasakan selama ini apa, Bang, dari mobil Xenia ini? Kelebihan, pasti bensinnya irit, terus apa ya? Ya nyaman sih buat keluarga, bisa bawa teman-teman 7 orang, 8 orang, oke. Kemudian nggak banyak rewel, maintenance-nya nggak banyak. Jadi ya so far ya nyaman aja gitu loh. Spare partnya juga mudah, ada terjangkau dan mudah didapat gitu loh. Jadi ya nyaman aja sih kayak ini. Untuk BBM-nya 1 bulan perkiraan habis berapa, Bang? Nggak ngitung ya, karena ini Kalau mobil saya ini karena memang saya kan orang nggak terlalu suka dengan mobil ya, dengan kendaraan gitu kan. Jadi ya asal make, karena yang ngerawat mobil ini bukan saya, karyawan saya gitu loh. Dia yang tahu jeroannya Xenia mobil Jakos ini dia. Jadi ngisi aki, air aki, ngecek aki, kemudian cek ban, kemudian dan sebagai itu dia lebih itu. Jadi saya tuh nggak tahu tentang mobil dan ya tidak begitu tidak begitu menggandrungi kayak bersih ini. Lihat nih, mobil ini nggak begitu bersih kan, kotor gitu kan. Ini kalau dicuci kenapa coba? Kalau dicuci bakalan hujan. Jadi kita nggak cuci mobil ini. Sebenarnya nggak sih, saya males aja gitu loh. Jadi ya udah, kalau pas mau pakai aja gitu loh. Spare partnya atau yang lain ada yang pernah diganti tidak dari 2011 itu, Bang? Ada dong. Kalau baru-baru 6 bulan suruh ganti aja. Sama karyawan saya, ngapa diganti, Pak? Karena masih bagus. Ya ada beberapa spare partnya, tapi saya nggak begitu ingat ya. Ya kalau kayak ban mobil dari 2011 ke 2023 sudah 2 kali, dan ini yang terakhir ini 2023 baru diganti ban. Dari 2011 loh ya. Karena mobil ini memang lama sering ngetem ya, tidak sering dipakai daily-nya. Dan teman-teman tahu sekarang masih kilometernya 54.630 rupiah. 54.000 baru. Ini kalau dijual nilainya sejarahnya tinggi nih. Tapi insya Allah enggak lah ya, karena beda sih, pakaian sendiri, saya nyaman gitu kan. Gitu. Kalau kekurangannya, Bang? Kekurangan mobilnya, kalau menurut Abang? Kekurangannya, kalau bawa orang banyak, ya saya nggak bisa nampung banyak. Pengen nanti punya mobil agak lebih lebar lagi. HS ya? Palisade. My dream Palisade. Oh, iya. Cari second aja kali ya, doain ya, mudah-mudahan ada rezeki insya Allah gitu. Pengennya mobil yang gede, bisa nampung orang banyak. Jadi mau kemana-mana kayak teman-teman kampung dongeng, kalau kita mau show atau perform,
Jadi kita kumpul stay di Jakos, dan kita bareng-bareng pergi. Itu kan keseruan bersama teman-teman komunitas gitu loh. Iya. Ya kurang lebar aja mobil ini. Ya nggak ada sih ya, so far nyaman. Iya. Saya nyaman. Kalau paling jauh dibawa kemana bang? Yang paling jauh kita pernah ke Merangin, Kerinci belum pernah. Terus Tanjung Jabung Timur itu kampung laut. Dan itu kan sesekali ya. Dan pergi itu saya harus didampingi karena saya orang yang ngantukan dan tidak suka nyetir. Makanya tadi kembali lagi, mobil ini tuh banyak ngetem karena saya tidak suka nyetir. Jadi kalau mobil ini udah dibungkus, sudah diselimutin, jangan harap saya akan mudah untuk pakai mobil ini. Mending pakai motor. Ya karena tipe saya orang yang mau praktis, nggak mau ribet buka selimutnya, manesin mesin gitu. Jadi ya mobil lebih banyak ngetem di rumah gitu. Suspensi mana bang? Suspensi shocknya itu kalau jalan jauh itu kayak jalan berlubang tuh terasa ada? Ya untuk ukuran mobil ini pasti ada seperti itu. Tapi so far itu ya nggak masalah. Nggak masalah ya? Kita pernah pacuan ya karena dibawa sama karyawan saya. Waktu kita dari habis ngisi acara di Merangin menuju Sarolangun, itu kan ada jalan lurus ya. Jalan lurus, kita pacuan dengan Innova. Dan kita waktu itu masih unggul ya karena kita 1300 ya cc-nya kan. Kalau Innova kan di atas itu. Tapi kita bisa ngebut dengan gigi 5 dan gigi 5 itu. Nah, gigi 5 adalah gigi personeling yang tidak pernah saya pakai seumur hidup. Karena apa? Waktu belajar mobil saya sampai gigi 4. jadi jangan sejauh ini kalau saya bawa mobil bisanya semua sampai gigi 4. Personeling 4, gigi 5 nggak pernah saya pakai. Makanya gigi 5 ini ya masih perawan ya kalau saya pakai. Maka pas dipakai oleh teman atau dipakai oleh karyawan saya, gigi 5 ini, wah ini masih mulus nih Pak, gitu, masih ngelawan gitu kan, mulus banget gitu kan, enak wup gitu, wus. Makanya pas pacuan dengan Innova kita nggak kalah waktu itu. Ya lucu aja sih. Kalau pajaknya gimana bang? Pajaknya sekitar 1,7. 1 tahun ya? 1 tahun. 1 tahun. Dan kita rajin membayar pajak. Nah, historinya tadi bang, sejarahnya nih. Histori mobil ini ya, nanti teman-teman bisa dilihat logonya di samping ini ya, kiri kanan sampai belakang. Jadi kalau menurut saya ini mobil Jakos ini dengan brand Jakos, Kos Berhubu Jambi ini kan sebuah ini ya, brand. Dan di mobil ini kita brandingkan dengan stiker spotlight gitu, yang kalau malam ditembak oleh lampu itu kan seolah-olah menyala gitu ya kan. Spotlight kan modelnya seperti itu. Nah, dari 2011 saya brandingkan mobil ini dengan stiker Jakos yang besar sekali. Ya nilai-nilai ini mahal gitu kan, karena ini mobil ini bagian perjuangan kita gitu kan, dari Jakos atau kami menggunakan motor, kita bawa barang besar berkoli-koli gede-gede gitu sampai kita punya mobil pertama. Dan sampai saat ini mobil ini masih, alhamdulillah, masih menemani saya, keluarga dalam berbagai aktivitas. Jadi punya nilai sejarah yang tinggi gitu loh. Dan ini tangan pertama dan saya sendiri yang memakai gitu. Jadi perawatan juga lancar gitu kan. Tidak ada sesuatu yang problem besar gitu pada mobil ini ya. Nyaman sekali gitu kan. Jadi punya nilai sejarah yang panjang dari 2011 untuk mobil ini. Tapi selama Jakos 2007 sampai sekarang ya dia termasuk bagian yang tidak terpisahkan di dalam satu kesatuan tim lah ya, satu kesatuan tim. Walaupun dia sebagai alat transportasi, dia berarti makhluk hidupnya Jakos di bidang transportasi ya dia. Ini media pengantarnya dia, mengantar kami ke berbagai tempat. Jadi nilai historinya sangat kuat sekali gitu kan. Ini kayak udah menyatu lah gitu loh. Mana-mana mobil Jakos gitu kan, ketemu di sini di mall atau lagi ke dinas mana, lagi parkiran di hotel mana, lagi ngisi acara di mana, orang udah bisa mengenali gitu kan. Nah itu kan seneng juga gitu loh. Berarti besar pengaruh branding itu untuk suatu ini bang ya, untuk suatu perusahaan gitu. Ya pasti dong, pasti sangat dibandingkan nggak di branding sama sekali mobilnya ya. Karena kan
kalau mobil ini memang tidak tiap hari kan, tapi karena sudah sekian tahun warawiri kan, orang sudah mengenali kan Jakos dan sebagainya. Jadi kalau kita misalnya bahkan keluar kota, misalnya ke Merangin atau ini pernah dibawa, oh iya pernah dibawa ke Kerinci sama abang saya nggak ikut gitu kan. Nah orang udah apa sih Jakos, ada yang nggak tahu kan, apa ada yang tahu juga gitu kan, ada ke Kuala Tungkal, ada kemana-mana. Jadi secara tidak langsung mengenalkan brand Jakos ini ke berbagai tempat gitu kan. Ya mana tahu next suatu saat kita ke Jawa pakai mobil ini. Ini mengenalkan Jambi melalui mobil ini gitu. Interior yang paling penting menurut abang di dalam mobil Rasa apa? sih yang membuat kita nyaman aja ya. Misalnya pasti AC harus dingin ya, nggak freonnya udah oke gitu ya, nyaman, sehingga faktor kedinginannya sudah apa? Sudah terjawab lah, apa bukan terjawab ya, teraplikasi apa? Nyemburnya enak lah, dingin lah gitu apa bahasanya. Itu AC satu, kemudian apalagi ya, musiknya juga ada ya, mau nanti ada tilawah atau musik gitu kan, stok musiknya ada di sini nih, MP3-nya. Kemudian apa ya, Casan dan sini ya casan enggak, kalau Jarang cas sudah ini ya, sudah selalu stabil gitu ya. Kacamata kalau untuk ini, kalau untuk menghalangi panas pakai kacamata, oke. Itu ya hal yang harus saya siapkan sudah ada di sini. Kemudian tisu itu wajib karena seorang yang muda juga berkeringat. Uang receh, uang receh. Ini jarang sih, tapi di sini uang receh gitulah ya. Jadi maaf ya, ini agak berantakan mobilnya ya. Jadi bukan orang yang pecinta mobil yang beres-beres mobil atau gonta-ganti kulit mobil atau apa ya. Saya ini orang apa adanya aja. Jadi ya seperti inilah mobilnya gitu kan. Nanti bisa saya gunakan nyaman, nggak ada rewel ya. So far ya gitu. Ada fitur tambahan nggak bang? Atau modifikasi dari mobil? Oh nggak ada, ini Original ya? original, sangat original. Bahkan ini kaca filmnya aja cuman depan doang nggak salah dihitamin. Kiri kanan sama belakang enggak. Ini enggak ya? Hitam Ini depan aja, depan aja. Kiri kanan masih ori. Ini rata-rata ori semua ya. Jadi ya kalau mobilnya agak butek-butek sendiri ya mau dimaafkan, harap maklum gitu ya. Oh iya, dalam kesempatan ini juga kami diajak berkeliling oleh Bang Berlian Santosa untuk merasakan bagaimana tangguhnya mobil Xenia ini walaupun sudah berusia sekitar 12 tahun. Apa arti ini brand ini menurut abang bang? Ya, Karena ini, berapa tahun dipakai ini kan? ini ya, ini brand ini nih ini kan udah kabur ya. Jadi dari 2011 kita brandingkan mobil ini kiri kanan sampai di belakang. Jadi ya maknanya ya gitu tadi. Bagaimana Jakos itu dikenal oleh banyak orang. Ketika kita jalan kan, wah ini mobil Jakos, oh, ketemu di sini, ketemu di pasar, ketemu di sekolah ini, kampus ini dan sebagainya. Itu udah seneng aja mereka. Jadi udah teridentifikasi positioning dari Jakos sebagai salah satu oleh-oleh Jambi. Jadi bagi saya ya yang mahalnya di sininya ya. Kalau mobilnya biasa, punya sejarah yang panjang, menemani aktivitas selama ini. Untuk stikernya ini dari 2011 bang ya? Ya betul. Ini dari 2011. Jadi stiker Scotland ya. Jadi memang sangat awet ya. Karena waktu itu cuma Rp500.000. Waktu itu kata pasarnya 1 juta. Semuanya ya? Kiri kanan dia masuk ini? Pasarnya 1 juta. Tapi tempat itu di Menara Stiker nggak salah di Jelutung. Tapi nggak tahu udah pindah atau masih ada. Itu 500.000. Segede gini, segede gaban gini. Ini 500.000 dan Scotland. Jadi ya mungkin nggak kelihatan memudar ya kalau siang atau terang, tapi kalau malam tetap dia seperti berpendar juga, menyala gitu. Jadi wajar dong, udah tahunan ya, udah berapa tahun tuh sudah seperti ini ya wajar, tapi ini masih awet gitu. Masuk yang kiri kanan tadi kita brandingkan, jadi kiri kanan dan di belakang, jadi sangat berpengaruh gitu. Nggak lepas, udah dicuci, kena panas, dingin, kemarau. Awet ya bang? Awet, alhamdulillah. Idenya dulu dari mana bang? Ide apanya nih? Ide bikin ini nih.
Ya, bikin yang stiker gini. Satu kita ada beli mobil baru. Mobil tadi tujuannya memang dipakai untuk kendaraan operasional Jakos selain oleh ownernya. Jadi ya kita brandingkan. Yang lihat lah dari tempat lain ini. Kalau di apa namanya satu lagi tuh? Di apa ini namanya? Kodak. Ditutup Oh, one way. di one way ini saya pikir kurang keren gitu kan. Jadi bagaimana logo Jakos ini bisa tertempel di mobil. Logo doang gitu kan. Nggak ada misalnya nomor telepon dan sebagainya. Karena saya pikir ya kita harus berbeda gitu pada saat itu. Jadi punya mobil bukan hanya untuk gaya-gayaan Ya, gitu. jadi juga untuk operasional dan brandingnya gitu loh. Jadi bisa dipakai dailynya. Iya. Kalau saran untuk yang mau beli mobil bang, itu baiknya cash atau kredit bang? Kalau saran untuk beli mobil ya harusnya baiknya atau lebih baiknya beli yang cash ya. Karena lebih nyaman dan tenang. Kita tidak terkait dengan utang gitu kan. Kalau istilahnya itu kan kalau utang, kalau angsuran itu tetap ya. Kalau penghasilan betul-betul tetap ya. Pendapatan betul-betul tetap. Apalagi kita sebagai entrepreneur. Jadi kadang turun dan naik, ada gelombang. Jadi kalau bisa belilah mobil cash walaupun second gitu kan. Ya second dengan artian kualitasnya juga terjaga baik-baik gitu kan, nggak sampai rusak yang terlalu dalam. Tapi ya memang bagus, kualitas bagus gitu. Jadi ada uang niat untuk beli mobil ya mobil second ya itu udah pas untuk kebutuhan kita ya sudah, daripada hanya untuk gaya-gaya tapi berhutang. Jadi lebih baik kalau dari pengalaman saya kan ini waktu itu kita memang cicilan dengan 147 juta itu sebulan sekitar 3.300.000 dan memang qadarullahnya Allah menakdirkan mobil ini harus sebenarnya berapa kali ini ya, baru pertama nyetir terus lecet apalagi diperbaiki asuransi sebagainya. Setelah kita tahu tentang khawatir juga tentang ini ya, tentang riba dan sebagainya ya, kita belajar kan. Kemudian ini tinggal 6 bulan lagi, 5 tahun ya, jadi 4,5 tahun cicilan tinggal 6 bulan lagi udah selesai gitu kan. Sudah dibayar juga, tapi ini terjadi accident. Saya di parkiran itu ketika mundur itu mobil ini nabrak sebuah tiang. Padahal tuh ada tukang parkir ya, karena terus mundur gitu kan. Ternyata nabrak di parkiran di sebuah restoran itu kan. Nah terus saya pergi ke asuransi, Mbak, ini gimana ya gitu kan? Ya udah Bapak pakai asuransinya masih ada. Oh gitu ya. Ya udah biar aja Mbak. Kan belum habis Pak itu kan. Bapak masih ada 6 bulan lagi gitu. Boleh nih Pak. Cuman klaim sedikit kok gitu kan. Udah biar jadi kenang-kenangan gitu. Tapi saya nggak ngomong sama petugas ininya ya, yang di bagian bengkel mobil yang berhubungan dengan asuransi tadi, dengan leasing tadi. Ya udah biarin sebagai kenang-kenangan sampai sekarang nggak saya perbaiki. Ini benar-benar orisinil kenang-kenangan. Jadi kalau bisa teman-teman usahakan sekuat tenaga bunuh gaya hidup yang tidak perlu tadi. Kalau kebutuhan kita beli mobil tadi memang untuk usaha kita atau aktivitas kita yang penting, ya itu lakukan. Beli second nggak apa-apa, yang penting kondisinya baik lah gitu. Ya mungkin nggak 100% tapi baik untuk kita kendarai gitu. Belilah cash daripada kita berhutang. Kalau untuk perjalanan yang menurut Abang yang tidak terlupakan dengan mobil ini kemana Bang? Ada nggak kira-kira? Tidak terlupakan untuk yang kesan asik apa yang tidak menyenangkan? Boleh asik, boleh ataupun tidak menyenangkan, yang teringat lah sampai sekarang. Yang tidak terlupa mungkin kalau misalnya Bang ketemu teman ataupun selalu mungkin cerita ini gitu kan. Apa ya? Kayak ke kampung laut kali ya. Karena jalanannya ini ya penuh tantangan gitu kan. Jadi Kampung Laut tuh di Sabak Bang? Bukan, Tanjung Jabung Timur. Tanjung Jabung Timur. Paling ujung ya. Nanti ketemu Samudra ya. Samudra. Nah, jadi mobil itu udah sampai ke sana gitu kan. Jadi pada saat itu tuh saya tuh ragu. Nah, itu yang saya akhirnya harus bawa sendiri karena kalau saya nggak bisa, dia harus stay di toko. Nah itu akhirnya saya bawa, tapi saya ditemenin. Yang penting saya ditemenin karena saya nggak pede kalau bawa sendiri jauh-jauh, nggak tahu ya. Maksudnya itu saya butuh teman gitu kan. Jadi teman tadi juga ngisi acara, ayo kita bareng dan kita bawa mobil ini. Tadi saya minta pengennya dijemput sama panitia gitu kan. Ternyata panitia nggak bisa, akhirnya dengan terpaksa saya bawa mobil ini. Nah itu kan
jalanannya Jalannya. ekstrim ya, bareng dia lah ya, karena dia yang nyetir gitu kan. Tapi jalannya ekstrim gitu loh. Yang mobil ini kalau sembarangan kita bisa nyungsruk ya, maksudnya tuh nyangkut gitu di lubang-lubang yang besar gitu kan. Jadi ya akhirnya kita bisa keluar dari jalur neraka itu karena jalannya hancur gitu kan. Itu sih Sampai berapa kilo? ada sekitar 45 sampai 1 jam kali ya kami keluar itu ya, 45 menit ke sekitar itu ya. Karena memang jalannya rusak parah gitu kan. Dan sebenarnya mobil ini tidak begitu ideal. Dia bisa tapi tidak begitu ideal di jalanan yang hampir off-road gitu ya. Iya. Jadi idealnya mobil yang Pajero mungkin, ya Pajero Fortuner gitu kan. Ini kan lingkaran rodanya kan kecil kan. Iya, iya. 14 ya. Jadi mestinya mobil yang lingkaran rodanya lebih di atas itu, atau mobil yang sisinya lebih gede, kekuatan lebih gede gitu. Nggak sampai ditarik ya? Nggak sampai ditarik. Oh, untuk tidak ditarik karena mobilnya alhamdulillah bisa sampai ke sana juga gitu kan. Nah, itulah cerita di mana kesannya kayak gitu ya. Dan kesan berikutnya ya bersama teman-teman relawan Kampung Dongeng, kebersamaan kita dengan mobil ini bisa kita waktu itu ada keliling dengan salah satu corporate yang meminta kami dalam 3 bulan kita mendongeng sampai ke pelosok-pelosok gitu kan, ke daerah pertambangan, daerah dusun-dusun dan sebagainya. Kita tahu ada destinasi wisata yang kayak hidden game-nya dan sebagainya. Nah itu menyenangkan gitu kan. Jadi kebersamaan bersama teman-teman dalam mobil ini ketika kita mau perform atau kita mau show di beberapa tempat. Jadi mobil ini alhamdulillah bisa kepake ya, bisa kepake. Kalau bisnisnya di bidang apa bang? Oke, bisnis kita Jakos ini di industri kreatif ya, jadi lebih khususnya di oleh-oleh khas Jambi. Makanya namanya Kaos Berbumbu Jambi atau Pabrik Oleh-oleh Berbumbu Jambi, tagline-nya. Kalau produknya apa bang? Produknya kalau backbone-nya utamanya pasti kaos, kemudian turunannya macam-macam ya. Ada gantungan kunci, ada juga sendal, kemudian topi, juga ada batik, ada khusus ada rak yang untuk UMKM, produk-produk cemilan khas Provinsi Jambi, dari kerinci, dari jangkar, merangin, kemudian juga ada sarolangun, muara Jambi dan kota Jambi sendiri, macam-macam. Turunnya macam ada batik, ya batik seberang, miniatur juga ada, miniatur candi, miniatur rumah adat, ya lacak. Abang kan selaku ketua Komite Ekonomi Kreatif Ah, Provinsi Jambi. itu bergerak di bidang apa bang? Kalau misalnya ada UMKM yang butuh itu gimana ininya? Jadi gini, Sistemnya. Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Jambi ini SK-nya gubernur ya. Jadi bagaimana Pemprov Jambi ini ada keinginan untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif Provinsi Jambi ya, tujuannya ya produknya dikenali, bisa terbeli, kemudian bisa mereka juga scale up dan menjadi media pembelajar lah, wadah bersama gitu. Jadi wadah besar bersama pelaku ekonomi kreatif Provinsi Jambi. Alhamdulillah saya diamanahkan sebagai ketuanya. Jadi di Komite Ekonomi Kreatif ini ada 17 subsektor. Ya, animasi, film, musik, seni pertunjukan, kriya, craft, kuliner, kemudian juga ada desain komunikasi visual, desain grafis, fotografi, dan lain sebagainya. Nah itu jadi kita wadah besarnya sih. Jadi kita ke pemerintah dan juga kita menjadi mediasi ke bagian bawah pelaku ekonomi kreatif sendiri. Dan gabungan dari berbagai komunitas, asosiasi, lembaga-lembaga. Nah, hadirlah Komite Ekonomi Kreatif Provinsi. Selain itu apalagi ininya bang? Kalau untuk UMKM Ya, kalau misalnya UMKM sih yang butuh ini misalnya untuk edukasi ya, ataupun bisa pelatihan. kita bikin workshop ya. Kita ada workshop ya, memang beberapa berbayar, mungkin tidak mahal, 15.000 dalam satu pertemuan, misalnya tentang Instagram, atau mungkin yang kelas gratis ada fotografi juga kita mengadakan, bagaimana foto produk ya. Untuk foto produk lebih eye catching sehingga bisa pas ditampilkan di IG atau mungkin di sosial media itu lebih enak lah seperti itu. Nah, itu diajarkan pada UMKM. Ada coaching klinik juga ketika ada BI Syariah Expo, itu kita buka coaching klinik, teman-teman UMKM nanya dan kita menjawab gitu. Jadi ada pertemuan seperti itu. Ya, beberapa misalnya ada link pelatihan dan sebagainya.
teman-teman yang sudah kita bisa dapat data itu kita kasih kesempatan untuk ikut kegiatan di pemerintahan tadi. Nah, diundangnya melalui kita Komite Ekrad. Nah, kita mencari teman-teman UKM yang mungkin jarang yang ikut pameran, jarang ikut kegiatan workshop atau BIMTEK, kita ikutkan mereka. Itu bagian bagaimana kita memberikanlah ruang kepada mereka untuk belajar, mereka untuk bertumbuh. Gitu.